Halo, dengan saya Salman Al-Farisi. Kali ini saya akan membahas tentang konsep resiko. Apa aja yang jadi bahasan saya kali ini tentang konsep resiko? Yang pertama, mengenai tentang pengertian resiko, unsur resiko, kategori resiko, risk appetite and risk tolerance, terus kriteria resiko, sumber resiko, penyebab dan faktor resiko. Lalu yang terakhir adalah risiko inheren dan risiko residual. Apa sih resiko itu? Nah, menurut ISO 31000, risk adalah effect of an uncertainty on objective. Gitu. Atau bahasa Indonesianya kita namakan resiko adalah kemungkinan terjadinya satu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran. Nah, effect sama dengan consequence sama dengan dampak. Uncertainty adalah potential event and its likelihood of occurrence. Pengertian resiko. Ini berdasarkan AS/NZS ISO 31000. Ini berdasarkan ISO 31000 ya, bukan AS/NZS. Yaitu effect of uncertainty upon objective. Nah, tapi kalau AS/NZS 4360 tahun 2004 itu mengatakan resiko itu adalah the chance of something happening that will have an impact on objective. A risk is often specified in the terms of an event of circumstance and the consequence that may flow from it. Risk is a measure and it terms of combinations of the consequences of an event and their likelihood. Kalau KOSO IRM ya itu mengatakan events that may have a negative impact, that what we call risk. Nah, kalau PP 60 tahun 2008 pasal 3 ayat 1 mengatakan resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Ingat ya, unsur resiko itu apa aja? Nah, resiko itu ada kemungkinan terjadinya peristiwa berpotensi dampak terhadap sasaran. Jadi ada 3 tuh. Nah, resiko diukur dari 2 aspek. Satu, aspek kemungkinan dan aspek dampak terhadap tujuan atau sasaran tadi. Unsur resiko itu ada peluang, kemungkinan, terus kejadian atau peristiwa, dan dia diukur juga merugikan atau menghambat tujuannya gitu ya. Nah, itu unsur resiko. Ingat ya tadi ya masih disebutkan tadi unsur resiko ada kejadian, dampak, dan kemungkinan terjadinya. Ini 3 syarat agar resiko itu terpenuhi harus memiliki minimal 3 syarat ini. Gitu. Yang juga mutlak ada adalah tujuan. Oke. Baik tujuan tingkat instansi maupun tujuan kegiatan. Contoh, resiko kebakaran akan berdampak kerugian material dan korban jiwa dengan kemungkinan kejadian tinggi pada musim kemarau. Nah, semua unsur resiko ini terpenuhi. Adanya kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi. Contohnya apa? Resiko kebakaran. Adanya dampak di sini. Apa dampaknya? Kerugian material dan korban jiwa. Terus adanya probabilitas atau kemungkinan kejadian, yaitu potensi kejadian tinggi pada musim kemarau. Gitu. Ini contoh ya, contoh dari resiko. Nah, kategorisasi resiko itu berdasarkan 1 penyebab, 2 akibat, 3 aktivitas, 4 kejadian, 5 jenis resiko, 6 sumber resiko, 7 penerima resiko atau pihak yang terkena dampak resiko, yang ke-8 tingkat kemungkinan dan dampak resiko, yang ke-9 adalah kemampuan mengendalikan, dan yang terakhir adalah hierarki resiko. Risk appetite dan risk tolerance. Selera resiko atau risk appetite ya, itu adalah satu tingkatan dari sekelompok resiko yang akan diterima dan dikelola organisasi dalam suatu periode tertentu. Nah, risk appetite ini terkait itu kita bisa terima nggak ya dalam pencapaian visi misi perusahaan. Dan juga ini juga mencerminkan sikap instansi terhadap suatu resiko. Nah, selanjutnya ini juga mempengaruhi budaya dan gaya pengoperasian dari instansi atau perusahaan tersebut.
Risk tolerance atau toleransi resiko atau ambang resiko atau limit resiko adalah batas pengambilan resiko yang dapat diterima dari variasi relatif pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenankan dalam konteks instansi secara keseluruhan. Mengurangi resiko sampai tingkat residu 0 atau batas residu yang sangat rendah tidak selalu efisien. Ingat ya, jadi jangan semuanya dibuat 0 karena belum tentu itu adalah efisien. Kenapa? Karena ini terkait dengan kendala waktu, biaya, dan usaha yang diperlukan. Praktek manajemen yang lemah, jika begitu saya menerima saja resiko. Nah, itu wujud dari praktek manajemen yang lemah. Instansi perlu membuat ketentuan yang informatif tentang seberapa banyak atau seberapa besar resiko yang dapat diterima atau acceptable sebagai bagian dari praktek manajemen instansi yang wajar. Tingkat toleransi itu bervariasi dan dipengaruhi oleh satu, kemampuan dan kemauan pegawai untuk mengambil dan mengelola resiko. Yang kedua, ukuran dan tipe instansi. Yang ketiga, kematangan atau maturitas dan kompleksitas proses pengelolaan atau pengendalian resiko dan lingkungan pengendaliannya. Yang terakhir adalah kekuatan keuangan instansi dan kemampuannya bertahan terhadap peristiwa-peristiwa yang mengejutkan atau tidak terduga atau perubahan yang mendadak. Nah, tingkat toleransi resiko instansi itu ditentukan oleh tingkat kematangan praktek pengendalian resiko, ketersediaan data, keahlian manajemen, dinamika di lingkungan instansi, dan faktor-faktor lainnya. Prinsip-prinsip dalam menentukan tingkat toleransi resiko. Yang pertama, ada analisis kemampuan instansi untuk segera pulih secara fisik dan finansial dari adanya satu kejadian penting. Ini memberi gambaran tentang kebutuhan dan pentingnya rencana kontingensi, sumber finansial, fisik, dan SDM, serta pentingnya pengendalian. Lalu, yang kedua, itu tetapkan toleransi yang dapat ditanggung atau diterima oleh instansi. Selanjutnya, lakukan komunikasi tingkat toleransi kepada seluruh pegawai oleh pejabat yang berwenang. Nah, yang terakhir ini adalah tingkat toleransi yang ditetapkan tercermin dalam skala peringkat resiko yang digunakan untuk menilai resiko atau assess risk, yaitu area atas, area tengah, dan area bawah. Ini contoh ya, contoh resiko kebakaran di gedung kantor instansi. Instansi A berbeda risk appetite-nya dengan instansi B. Nah, instansi A ini adalah risk taker, jadi dia mengambil resiko gitu. Nah, kalau perusahaan B itu risk avoidance, dia ngindarin resiko. Nah, lalu langkah-langkahnya juga yang ditempuh juga akan berbeda nih. Kalau risk taker itu lebih banyak mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi resiko kebakaran setelah mempertimbangkan toleransi instansi tersebut terhadap resikonya. Lalu, misalnya lebih banyak memasang misalnya nih yang dilakukan adalah memasang alat pemadam kebakaran, terus memasang petunjuk evakuasi, menyelenggarakan pelatihan simulasi situasi gawat darurat secara berkala, dan selalu mengecek kesiapan alat damkarnya. Nah, tapi kalau perusahaan B kan tadi risk avoidance nih, ya kan? Nah, ini biasanya tuh cenderung membatasi resiko kebakaran. Misalnya, tidak memperbolehkan peralatan atau benda atau material yang mudah menimbulkan kebakaran di lingkungan kantor. Lalu, pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan percikan atau yang menggunakan api. Nah, itu salah satu tindakan untuk mengatasi risk avoidance. Selanjutnya kita bahas tentang kriteria risiko. Apa sih kriteria risiko? Ini merupakan sumber acuan penilaian atas signifikansi risiko. Kriteria risiko itu mencakup masalah biaya dan manfaat, peraturan dan hukum, aspek sosioekonomi dan lingkungan, hal-hal yang menjadi perhatian stakeholder, prioritas-prioritas dan input lainnya terhadap penilaian risiko. Nah, kriteria-kriteria penting yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, macam dampak atau konsekuensi yang akan dipertimbangkan. Yang kedua, bagaimana kemungkinan likelihood itu didefinisikan. Yang ketiga, bagaimana menentukan bahwa suatu tingkat risiko memerlukan kegiatan atau penanganan atau pengendalian. Ini contoh kriteria bagi proyek berskala medium. Nah, ini
dilihat dari kriteria ketersediaan. Ini uraiannya ketersediaan fasilitas harus dimaksimalkan dengan cara mengurangi sejauh mungkin gangguan terhadap operasional saat ini. Terus kalau kriteria hubungan masyarakat, standar tertinggi untuk hubungan masyarakat harus terus dijaga. Terus kriteria ekonomi, proyek harus dapat dibenarkan dalam kerangka ekonomi, diukur dalam profitabilitas dan tingkat pengembaliannya atau rate return-nya. Lalu lingkungan, contohnya yaitu solusi-solusi untuk masalah teknis harus baik dari segi lingkungan, alternatif solusi pun harus juga tersedia. Pendanaan, hindari pengeluaran di luar anggaran yang tersedia, maksimalkan penggunaan dana hibah untuk tujuan tertentu. Nah, kriteria dari hubungan dengan industri itu memaksimalkan hubungan dengan kalangan industri dengan cara negosiasi dengan staf representatif serta gunakan kesepakatan-kesepakatan yang tepat. Lalu, kriteria tata kelola, GCG dan pengambilan keputusan yang transparan merupakan aturan dari pemerintah. Selain itu, kualitas, yaitu klien mensyaratkan peraturan yang dibuat dengan benar dan handal. Keselamatan, ini kriteria keselamatan diurai contohnya gini. Proses dalam proyek harus memastikan standar keselamatan tertinggi dan dalam kontrak harus ada klausul yang mencerminkan hal tersebut. Lalu pengembangan staf. Nah, di sini metode dan hasil proyek harus dapat meningkatkan keterampilan utama dan organisasi dan kemampuan staf yang terlibat. Gitu. Lalu ada jadwal waktu. Nah, ini uraiannya proyek harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Kriteria rugi produksi atau pembatasan. Nah, ini uraian tujuannya itu memaksimalkan nilai aset, meningkatkan produksi berkelanjutan dan memenuhi target dan biaya tahunan. Nah, ini sebenarnya juga bisa dijadikan untuk alat improvement ya. Gitu. Lalu integritas fasilitas. Meminimalkan gangguan terhadap operasi, memelihara kondisi dan kinerja aset atau sistem gitu. Selanjutnya ada kriteria kinerja proyek, dampak keuangan gitu ya. Pegawai, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan komunitas, cita-cita dan reputasi. Nah, itu semua contoh dari kriteria risiko. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan analisis risiko? Nah, di sini kita lihat nilai kemungkinannya berapa, nilai konsekuensinya berapa, lalu pertemuan antara kemungkinan dikalikan dengan frekuensi gitu. Nah, ini contoh kriteria keberterimaan atau acceptance risk. Level risknya 1 sampai 3 itu dapat diterima gitu ya. Ini untuk kriteria untuk analisis resiko. Nah, siapa aja yang bertanggung jawab? Ya biasanya tuh pimpinan menengah atau operasional gitu. Oke, nah ini contoh ya tabel kriteria keberterimaan. Selanjutnya ini contoh skor dampak resiko dan definisinya gitu. Nah, lihat level 1 itu tidak berarti, level 2 itu kecil. Nah, di sini dituliskan definisi dari tidak berartinya tadi gitu, disebutkan, dijelaskan gitu. Nah, sedang, terus besar gitu ya. Dan yang terakhir adalah luar biasa atau bencana gitu. Oke, sekarang ukuran-ukuran kualitatif. Likelihood. Nah, ini dari 1 sampai 5 juga sama. Sangat jarang, moderat, sering, hampir pasti atau sangat sering. Ini contoh aja nih, ketika sangat jarang. Kejadian yang muncul hanya dalam keadaan tertentu gitu. Nah, ini kurang dari sekali dalam 10 tahun. Nah, ini contoh pembuatan daftar resiko gitu ya. Risiko teridentifikasi dan faktor penentunya. Lalu disusun sama direview oleh siapa. Sumber resiko, penyebab dan faktor resiko. Nah, sumber resiko menurut Australian Standard itu meliputi perilaku personil, aktivitas manajemen dan pengendalian, kondisi ekonomi, kejadian yang biasa atau tidak biasa, kondisi politik, isu-isu teknologi atau teknis, hubungan hukum dan komersial, tanggung jawab terhadap produk atau publik gitu ya. Dan yang terakhir adalah aktivitas itu sendiri.
Nah, kalau dari PP 60 itu mengatakan yang pertama sumber eksternal, sumber internal, dan faktor lain. Nah, sumber eksternal itu seperti contohnya peraturan perundang-undangan baru, penjelasan perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan kegiatan. Nah, sumber internal yaitu keterlibatan dana operasional, SDM yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, suasana kerja yang tidak kondusif gitu ya. Nah, kalau untuk faktor lain ya, contohnya pengeluaran program yang tidak tepat gitu ya, pelanggaran terhadap pengendalian dana. Nah, ini contoh. Suatu resiko ada penyebabnya. Penyebab ada yang dapat dikendalikan dan ada yang tidak dapat dikendalikan. Nah, penyebab adalah a factor or event that produce a second event, atau something that brings about a particular condition, result, or effect. Risiko berbicara tentang kejadian masa depan yang belum terjadi, sedangkan penyebab itu bisa mencakup baik masa lalu maupun masa depan. Faktor resiko hanyalah penanda adanya resiko dan tidak selalu menjadi penyebab akan terjadinya resiko. Contoh, para ahli telah mengidentifikasi apa yang diyakini sebagai faktor-faktor resiko penyakit kanker paru, misalnya kebiasaan merokok bisa memicu kanker paru, akan tetapi belum ada yang mengetahui apa sebenarnya penyebab penyakit tersebut, karena ada juga orang yang biasa merokok tetapi tidak terkena kanker paru. Nah, ini terakhir adalah resiko inherent dan resiko residual. Apa sih yang maksud dengan resiko inherent? Resiko inherent itu adalah resiko yang murni ada tanpa memperhitungkan pengendalian yang sudah ada atau exist, atau resiko yang diukur sebelum memperhitungkan kondisi pengendaliannya. Tapi kalau resiko residual itu merupakan produk resiko inherent dan resiko pengendalian. Resiko terkait dengan kegiatan inherent dikurangi dengan jumlah kesalahan yang terdeteksi oleh pengendalian, yaitu jumlah kesalahan yang masih tetap belum terdeteksi atau residual. Dikenal dengan net risk atau resiko neto. Ini merupakan tingkatan dari resiko yang tersisa setelah kontrol-kontrol yang relevan diaplikasikan oleh manajemen atau setelah manajemen melakukan upaya mitigasi terhadap resiko inherent. Ya, moga saja informasi tersebut bisa bermanfaat. Terima kasih.